Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita jawab-jawab pertanyaan teman-teman biar dapat pencerahan nih di akhir minggu ini, oke? Sebelumnya terima kasih buat yang udah doain, apalagi beli David nih kemarin kan sakit juga. Aku juga sakit juga kemarin. Jadi sekarang tim RR udah fit lah semuanya ya, udah dapat istirahat yang cukup juga. Lumayan. Oke, langsung aja kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan di minggu ini. Langsung aja kita lanjut, let's go. Oke, pertanyaan nomor 1. Info seminar offline kripto di mana ya, dari Farel Ramadan. Nah, ini aku mau ngasih info dulu nih sebelum kita mulai ke lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Bahwa kita ada di biggest event nih. Kalau dibilang sih dari cangkupannya di Asia ya. Ini eventnya di bulan depan di Agustus, yaitu namanya CoinFest gitu. Jadi teman-teman bisa datang, lokasinya ada di Bali. Gitu, di Bali di salah satu beach club gitulah. Jadi itu banyak sih speaker luar ya, kayak mulai dari Solana, habis itu BNB Chain dan lain-lain sih. Itu sangat menarik menurutku. Jadi itu salah satu event yang besar. Jadi kalian teman-teman bisa daftar untuk tiketnya, dapetin promo kodenya ada di sini, nanti bisa dicantumkan. Republik Rupiah 35. Nanti dapat potongan harga itu sebesar 35% gitu. Jadi langsung aja didaftar pakai promo code dari Republik Rupiah biar dapat diskon gitu. Kalau untuk event-event lain sih sebenarnya kita ada juga kayak kerjasama gitu beli ya. Di event-event lain sebagai media juga bisa datang sih. Untuk info lengkapnya sih mungkin bisa cek Instagram kita aja gitu. Cek Instagram kita, event apa sih yang kita join di sana gitu. Oke, so langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut tim RR, bagaimana tanggapannya jika Bitcoin jadi mata uang dunia tidak bergantung pada pada apa nih? Memang agak hilang itu. Memang agak hilang. Yeah. Oke, dari Mustakin. Nah, mungkin patokannya dari mata uang fiat atau gimana gitu mungkin ya? Mungkin maksudnya itu sih. Oke. Mungkin kan biasanya IG ada itu ya, kalau mau tanya jadi kepotong kan karakternya. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin kita nanti salah tangkap pertanyaannya, komen aja di bawah. Tapi kalau misalkan ngomongin mungkin Bitcoin mata uang dunia, tidak bergantung sama fiat mungkin ya, atau mungkin dolar gitu kan. Kita bisa ngelihat contohnya ya, kalau misalkan itu terjadi kayak yang FOMC kemarin gitu kan. Kita kan ngomongin soal FOMC kemarin di video hari Jumat juga ada. Jadi kalau kalian belum nonton yang video hari Jumat, di situ lengkap FOMC itu apa, keputusannya si Powell itu apa, terus apa artinya buat pasar keuangan, buat kripto, dan ada beberapa poin-poin utama sih yang bisa kalian tonton di sana. Tapi intinya, karena kita kemarin udah ngobrolin soal FOMC, itu kan kayak seolah-olah orang-orang yang kumpul di ruangan itu gitu kan, orang-orang yang bisa dibilang relatif lebih tua dari kita gitu kan generasinya, dan mereka tuh seolah-olah kayak menentukan masa depan keuangan gitu kan, ngomongin inflasi segini gitu, mungkin kita naikin suku bunga berapa persen gitu kan. Cuman dari perbincangan mereka bikin orang-orang kayak waduh, sentimennya bagus nggak atau negatif nggak. Jadi seolah-olah kayak pasar yang dipikir nggak ada hubungannya dengan keuangan tradisional, kan tadinya gitu kan visinya Bitcoin, kripto, kita lepas dari sistem keuangan tradisional, melawan inflasi, apalah narasi-narasinya, ada banyak. Tapi ternyata masih ada kena gitu kan. Kalau FOMC atau kayak Fed Amerika Serikat bearish, ya udah turun gitu kan. Kalau mereka rada bullish dan membantu sedikit, ya akhirnya kita bullish. Jadi mungkin kalau misalkan nanti Bitcoin jadi mata uang dunia, denominasinya bukan ke dolar Amerika Serikat lagi ya. Jadi apapun yang terjadi di Amerika Serikat, mau ada FOMC atau apa, mungkin ya, ini kan kita cuma bisa berandai-andai aja karena kan belum terjadi. Mungkin dengan itu orang jadi menggunakan standar Bitcoin. Jadi nggak ada lagi yang namanya ngelihat dolar Amerika Serikat. Kalau misalkan harganya jatuh melawan dolar, wah berarti denominasinya jatuh, berarti buruk. Tapi mereka benar-benar ngelihatnya dari segi Bitcoin aja. Dan kalau Bitcoinnya aman, ya udah, mereka nggak perlu terlalu berpengaruh sama volatilitasnya yang ada dari mata uang fiat. Mungkin gitu andaiannya. Kalau beli ada anggapan nggak soal kayak gimana tuh kalau jadi mata uang dunia? Iya sih, kalau aku sih mau menambahin kayak mungkin kalau Bitcoin udah ada menominasi nih jadi mata uang dunia, mungkin udah hitungannya jadi Satoshi ya, karena mungkin price-nya mungkin udah naik jauh sih menurutku pribadi sih gitu sih. Oke, itu aja mungkin dari beli gimana sih? Ya lumayan sih kalau setinggi itu ya, di hodl dari sekarang aja gitu kan, mulai nambah-nambah tumpukan dulu. Benar. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 3. Untuk halving berikutnya, kira-kira the next trend apa ya? Sebelumnya kan udah NFT dan lain-lain. Dari Arya
D Satriawan. Oke, mungkin kalau dilihat dari tren ya, mungkin kan kita ada tren kayak DeFi, habis itu NFT, pay to earn dan lain-lain. Kalau kita ngelihat tren ke depan kan pasti agak mustahil gitu, karena kan project yang sekarang pun mungkin untuk di tren tahun ini kayak ada move to earn gitu kan, dia yang tahun kemarin itu ada play to earn gitu. Jadi kalau kita melihat tren baru sih agak susah mungkin dibilang, mungkin lebih ke developnya aja sih mungkin ya, nggak tahu juga gitu, mungkin aja lebih terdevelop di next halvingnya gitu, nggak tahu juga. Kalau dari Bli gimana nih? Mungkin pertanyaannya lebih ke kayak siklus sebelumnya yang dimaksud, siklus setelahnya mungkin yang dimaksud ya. Karena kalau halving kan mengacu ke si Bitcoinnya dipotong setengah gitu kan. Dan kalau melihat dari sejarah sebenarnya itu lebih ke kayak harga Bitcoinnya sendiri gitu kan. Dan membawa pasar kriptonya daripada kayak membawa tren-trennya. Tapi mungkin tetap ada hubungannya, karena artinya kalau misalkan Bitcoin terbang, profitnya Bitcoin itu masuk kemana aja yang bikin tren lain terbang gitu kan. Untuk yang belum tahu, mungkin kalian masih baru masuk kripto gitu kan, mungkin belum pernah denger halving. Sederhana aja gini, jadi halving itu kan di Bitcoin ada miners, penambang. Si miners ini dapat reward, tapi rewardnya dia dipotong setengah. Itulah kenapa bahasa Inggrisnya halving, dipotong setengah. Dipotong setengahnya itu sekitar 4 tahunan. Tapi kalau mau lebih tepat, sebenarnya setiap 210.000 blok. Jadi setiap ada blok-blok baru, transaksi baru, kalau udah masuk 210.000, potong setengah. Dan itu kalau dari sebelumnya sekitar 4 tahunan. Jadi itu halving. Kenapa kok harganya jadi lebih tinggi untuk Bitcoin? Karena kalau misalkan miners kan butuh biaya operasi. Terus harga Bitcoin kan naik turun dan kadang terbang tinggi. Mereka mau TP dong. TP antara mau buat profit cuan atau buat bayar biaya operasi. Nah, kalau rewardnya dipotong setengah, artinya yang dijual lebih dikit. Kalau tekanan jual lebih dikit, tapi demand-nya tetap ada dan nggak berubah, artinya Bitcoin bisa lebih terbang tinggi. Jadi itu aja sih latar belakang soal halving. Nah, kalau mau lihat sejarahnya ya, kan blok pertama kalinya Bitcoin yang Genesis itu di Januari 2009. Tapi halving yang pertama kali itu November 2012, tepatnya di tanggal 28. Nah, sebenarnya kalau misalkan kemarin ngelihat trennya di sana tuh tren yang adopsi sih, lebih ke kayak adopsinya Bitcoin. Kan awalnya kayak cuman Mt. Gox doang gitu kan, exchange yang paling besar populer. Dan demand-nya tuh kemudian naik karena orang-orang publik mulai tahu, awareness-nya mulai tinggi, terus ada di media sosial. Terus akhirnya ada alat keuangan untuk beli Bitcoin di Amerika Serikat selain si Mt. Gox. Jadi akhirnya ada Coinbase, terus ada beberapa exchange lain, terus ada produk-produk Bitcoin yang ETF, kayak si Grayscale itu ngeluarin juga produknya, dan mereka akhirnya terima banyak banget uang sampai akhir tahun 2013. Mungkin itu kalau halving pertama. Halving kedua kita lihat itu 9 Juli 2016. Nah ini waktu itu akhir tahun 2016 si Bitcoin tuh udah deket sama all time high-nya. Sampai dominance Bitcoinnya tuh hampir 90%. Ngelawan altcoins lain cuma 10% gitu kan dominance-nya. Tapi terus yang bikin bener-bener melejit sampai terbang tinggi itu ICO boom-nya Ethereum. Apa itu ICO boom? Ethereum kan bisa smart contract, bisa beberapa proyek dibangun di atasnya. Nah, kalau aplikasi mau bangun di atas Ethereum, mereka bisa fundraise atau galang dana. Jadi dengan melakukan ICO, mereka dapat investasi duit dari investor. Cuman sayangnya itu dijadiin manfaat untuk pump and dump. Banyak yang cuman berbekal website, berbekal white paper, nggak ada produk, nggak ada apa, terus langsung bilang ICO produk bagus. Akhirnya ICO boom, orang-orang pada invest, terus akhirnya Ethereum terbang tinggi, melejit, si BTC ikut terbang. Jadi halving kedua mungkin ICO boom, mungkin trennya ya. Ada banyak itu waktu tahun 2017. Sekarang banyak yang udah nggak relevan sih. Halving ketiganya ini yang baru kemarin nih pas pandemi. 11 Mei 2020. Iya benar, 11 Mei 2020. Jadi itu ya kurang lebih pas karantinaan itu ya, waktu-waktunya kemarin lockdown ya. Nah itu BTC nggak nyentuh $10.000 sampai pas akhir bulan Juli, awal bulan Agustus. Terus akhirnya terbang gila ke 40.000 tuh, 4 kali lipat di awal tahun 2021. Terus akhirnya baru muncak di bulan April, sebelum akhirnya rada terbang lagi, turun dikit terus terbang lagi pas November itu. Sampai sekarang belum balik lagi kita. Kita belum balik lagi. Jadi trennya kemarin ya ada NFT, ada DeFi, ada banyak sih beberapa tren lain. Tapi kalau ngelihat halving berikutnya, itu kan masih ada 2 tahunan lagi ya. Jadi sekitar 2024, mungkin bulan Mei, mungkin lebih cepat, mungkin lebih awal,
lebih lama, itu semua tergantung sama bloknya tadi, udah masuk bloknya belum. Tapi mungkin nanti beliau ada tebak-tebakan juga, tapi saya ada beberapa pandangan mungkin ya, apa proyek yang bisa bertahan jangka panjang. Jadi orang bukan kayak masuk proyek yang nggak punya fundamental. Jadi mungkin kita kembali ke proyek-proyek yang fundamentalnya bagus, bisa sustainable. Mungkin blockchain yang arsitekturnya itu modular, yang bener-bener kayak bisa diadopsi jangka panjang sama diadopsi global. Mungkin kayak layer 2, mungkin kayak multi-chain, kayak Cosmos, Polkadot, mungkin ya, kita kan nggak pernah tahu. Dan banyak dari sekarang yang mereka bagus bisa aja nggak bagus. Jadi belum tentu, ini cuma tebak-tebakan aja. Diikutin sama tren sosial mungkin, kayak artis gitu kan. Atau brand entertainment, mungkin kayak Disney, atau mungkin game. Pokoknya hal-hal yang berbau sosial, biasanya orang-orang tertarik sih. Dan kalau itu masuk ke Web3, adopsinya bisa cukup bagus sih. Mungkin itu. Kalau untuk beli gimana? Untuk 2 tahun dari sekarang ada 2 tahun dari dugaan nggak ya? Benar sih, kalau dari segi entertain sih, karena kita ngelihat dari NFT itu ya, pas awal melejit NFT, habis itu ada tentang metaverse, habis itu kan entertainnya tuh kayak lagi panas-panasnya tuh. Nah emang kebetulan aja momennya lagi beris, jadi itu tenggelam ikut gitu. Padahal baru sedikit sih adopsinya gitu kalau dilihat dari beberapa artis besar. Mungkin itu bisa jadi tren selanjutnya sih. Ya mungkin aja. Jadi wadah artis-artis yang lebih besar masuk lagi, mungkin bisa boom lagi di next bull run gitu. Nggak tahu sih juga ya. Itu sih menurutku, kayak kan kita bisa lihat sosial media yang di Web2 udah ada nih yang di-build di Web3 kayak gitu kan, bisa nge-like, bisa nyawer gitu istilahnya kan pakai token kripto gitu. Kita nyawer si selebgram ini gitu istilahnya kalau di sosmed di Web3 gitu. Mungkin bisa itu sih yang paling cepat diadopsi dari bentuk sosial gitu sih, karena kita udah terbiasa bersosial media ya sekarang kan gitu kalau dibilang. Soalnya memang banyak yang dari Web2 itu kadang kita di kripto berusaha bikin yang baru gitu loh. Padahal udah ada banyak yang bagus yang disukain orang. Kenapa nggak yang Web2 itu dibawa ke Web3 aja gitu kan? Kalau misalkan dibawa kan adopsinya lebih menarik. Jadi kalau mungkin kalian ingat beberapa Q&A sebelumnya kami sempat ngomong soal tren yang akan datang, itu salah satunya mungkin bukan produk baru di kripto, tapi produk yang udah orang-orang kenal, udah orang sukain, kayak yang tadi Blue dibilang, itu kemudian bisa mengadopsi gitu kan, atau masuk ke Web3. Mungkin itu bisa jadi salah satu trennya. Tapi 2 tahun kayak perasaannya lumayan cepet sih kalau 2 tahun ya. Iya, bener, gimana cepet. kalau halving berikutnya lagi yang kelima? Berapa 4 tahun lagi, berarti Mei 2028. Iya, 2028. Kalian ada imajinasi apa nih? Coba kalau kalian ada tren-tren apa yang kalian bayangkan, mungkin imajinasi liar 2028 kripto tuh kayak apa? Apa yang akan diadopsi gitu kan? Apa yang bakal muncul? Kalian bisa tulis di komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol di situ. Iya, benar sih. Kalau kita lihat dari tren Web2 ke Web3 itu kan banyak sekarang, kayak ada beberapa foundation yang udah bantuin kayak perusahaan yang mau pindah dari Web2 ke Web3 kayak gitu. Mungkin sih bisa ke sana arahnya, nggak tahu juga gitu sih. Kita wait and see aja, kayak seru sih gitu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Hai RR, dengan kondisi sentimen DeFi seperti sekarang ini, di manakah tempat untuk menghasilkan return terbaik untuk Ethereum? Dari Alvino Mariono Nugroho _Rio. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyain juga sih ke aku, kayak ada yang DM dan juga di member juga kan nanyain di mana nih bagus naruh Ethereum gitu. Apalagi Ethereum minggu-minggu ini lagi gini ya, lumayan marah ya. Udah bagus juga. Ngamuk. Iya, lagi ngamuk sih. Mungkin dari Bli David gimana nih? Mau ngasih saran? Kalau soal itu kan bisa dibilang ya, kalau menurut pendapat kami kan salah satu yang blue chip bersamaan sama si BTC. Dan kalau si ETH karena ada smart contract-nya punya lebih banyak opsi untuk return daripada si BTC sendiri gitu kan. Meskipun BTC pun ada banyak tempat-tempat untuk bisa earn gitu kan dari BTC. Nah, sebenarnya kalau ngomongin ini kan yang dia tanya DeFi ya. Kalau ngomongin soal DeFi, sentimennya kan masih belum balik penuh ya. Masih orang-orang rada trauma atau kayak PTSD dari kemarin, kejadian-kejadian yang DeFi terus pada jatuh, yang pada pinjam meminjam juga pada bangkrut, terus aset-aset orang dihentikan, nggak bisa withdraw, nggak bisa ditarik. Jadi selama sentimen masih buruk, mungkin saran kami adalah kalau masih mau pilih tempat untuk earn return yang bagus, itu lebih baik pilih tempat yang kita percaya sendiri.
daripada kita mendengarkan kayak influencer lain, wah ini tempat ini bagus. Apalagi kalau misalkan mereka ini belum pernah pakai sendiri gitu kan, tapi mereka cuma dengar-dengar dari kata orang. Artinya kita cuma dengar dari kata orang, yang mana kata orangnya juga dari kata orang gitu kan. Nah, banyak yang mungkin berisiko, dan risiko itu masih ada selama bear market, karena bear market belum tentu semua orang punya modal untuk ngelanjutin operasi proyek mereka. Takutnya kita udah mempercayain aset kita, terus kita earn di sana, lumayan returnnya. Pas udah numpuk, udah banyak, mau kita klaim ditangguhkan kan, sayang gitu kan. Jadi saran pertama kami itu pilih platform yang kita memang percayai. Jadi kita sendiri yang tahu kenapa kita percaya dan kita nggak dengerin kata orang. Jadi apapun yang terjadi kita pun nggak takut. Terus yang kedua, yang lebih aman sebenarnya ya, itu adalah earn di dompet kita sendiri, di dompet pribadi. Jadi kalau dompet pribadi itu kan istilah kerennya non-custodian. Artinya apa? Artinya nggak dipegang sama orang lain. Sama aja kayak dompetnya Beli Yudi kan nggak saya pegang gitu kan. Dompet saya juga nggak dipegang sama Beli Yudi gitu kan. Dan kalau misalkan pin ATM-nya Beli juga saya nggak tahu gitu kan. Beli juga nggak tahu pin ATM saya. Nah kalau itu dompet pribadi artinya kita sendiri yang tahu kuncinya. Nggak ada perusahaan, nggak ada exchange yang bisa nyuri aset kita. Nah kalau misalkan ada dompet yang seperti itu menawarkan return yang bagus, menurut saya itu lebih baik untuk dipilih daripada APY-nya tinggi tapi risikonya besar. Mending yang risikonya bisa kita kelola tapi masih menawarkan reward bagus. Kalau mau ada salah satu saran, dompet Argent di HP itu bukan platform terpusat. Jadi yang pegang asetnya tetap kita tetap pegang kuncinya gitu kan. Itu untuk layer 2 juga udah didukung, layer 2 Ethereum. Sambil menyelam minum air, ya udah kita sambil returnnya ETH bagus, sambil kita dapat exposure layer 2. Layer 2-nya Zcasing. Nah, itu di Argent lumayan. Ada salah satu produk namanya Ice ETH. Nah, kalau kalian masukin ETH ke sana, itu sekitar hampir 8%-an terakhir kali saya pakai. Dan itu cukup mudah, ramah pengguna juga aplikasinya. Mungkin bisa kalian lihat. Tapi ingat ya, saya bukan penasihat keuangan, jadi cuman kayak ngasih beberapa informasi aja yang saya pernah coba. Tapi bukan berarti kayak ini yang hal terbaik untuk kalian semua, karena nggak selalu sama untuk tiap orang. Risikonya beda-beda dan rada ribet juga sebenarnya pas baru mau masuk ke Argentnya. Kalau udah di dalam gampang, mudah, tapi pas baru mau masuk ke sananya rada sulit sih. Mungkin itu sih. Kalau misalkan Beli gimana? Kan biasanya sering bikin tutorial DeFi juga kan. Mungkin ada beberapa saran itu. Kalau dari aku sih mau cuman ngasih masukan aja nih buat teman-teman riset. Jadi kan aku sering riset juga nih untuk DeFi-nya. Kita buat konten member khusus DeFi. Jadi bagus juga kayak Beli tadi dari dompet Argent ya. Kalau aku sih mau ngasih saran kayak kita ngelihat nih tempat satu kita mau naruh dana DeFi, kita lihat kayak berapa sih orang yang udah kontribusi ke sana, apakah dananya udah cukup gede untuk reserve-nya mereka, jadi nggak ada satu yang kita takutin pas kita mau narik dana ternyata liquidity-nya kurang gitu. Itu juga yang harus diwaspadai. Emang mungkin kita agak ribet mempelajari di Web3 karena kita dominan ke aplikasi ini aja lah yang lebih simple earningnya gitu, tapi semuanya ada risiko gitu. Bukan berarti di DeFi yang ada risiko, di aplikasi ini yang kita udah tahu kayak Celsius Collapse dan lain-lain kemarin itu ada risiko juga, di DeFi ada risiko juga. Jadi pelajari dulu risiko DeFi-nya gitu sih. Kalau aku ngasih saran untuk platform sih sebenarnya banyak deh ya. Untuk Ethereum sendiri ya, apalagi kalau dibilang farming lebih banyak lagi dengan APY yang agak lebih besar, tapi kan earningnya token yang berbeda gitu sih. Mungkin bisa kalau member mungkin udah tahu sih beberapa itu ya, aku udah sering sharing juga tentang farming di Ethereum. Kalau stakingnya mungkin staking validator aja 6%-an kan untuk officialnya di validator gitu. Kalau di platform lain kayak ada Lido Finance kan gitu juga yang lumayan gede juga gitu. Itu sekitar ya maybe 4%, 3,9 gitu sih maybe gitu. Ya teman-teman bisa riset lanjut tentang DeFi di Ethereum karena banyak sekali platform yang menyediakan farming dan staking Ethereum gitu sih. Oke, kita lanjut gimana pertanyaan? Boleh. Oke, pertanyaan nomor 5, langsung aja. Project blockchain tanpa venture capital apakah bisa survive dan sukses? Dari Roy Ani Rahman gitu. Oke, kalau tanpa venture capital, jadi kayak tanpa investor lah ya istilahnya, tanpa tambahan dana dari luar,
Bukan project blockchain juga sih. Mungkin startup yang lain pun butuh juga kan gitu. Kalau dibilang juga gitu, sebuah perusahaan butuh pendanaan gitu. Kalau bisa dibilang survive, tergantung dari strateginya nggak sih? Dari strateginya gimana, dari marketingnya. Mungkin produknya simple tapi marketingnya bagus, mengolahnya bisa raise fund sendiri juga dari marketnya gitu tanpa butuh suntikan dana gitu mungkin sih, karena istilahnya project blockchain itu kan udah kayak perusahaan juga gitu kan. Gitu. Kalau kita lihat sih emang banyak sih project blockchain sekarang kan, layer 2, layer 1 itu banyak banget gitu. Oke, kalau dari David gimana nih? Kalau dari saya sebenarnya ini semua beda-beda tergantung masing-masing proyek sih ya. Ada yang proyeknya itu memang butuh visi untuk bisa survive dan sukses. Satu, karena tadi dibilangnya butuh dana gitu kan. Karena memang biaya operasi itu kadang, apalagi kalau misalkan DAO yang global dan orang-orang kerja remote working online gitu kan, entah ada timnya yang dari Eropa, timnya dari Amerika, dari mana, mereka semua tuh butuh digaji gitu kan untuk jadi kontributor, apalagi kalau full time. Nah, gimana caranya proyeknya lanjut kalau nggak ada duit? Misalkan proyek kan masih baru, belum bisa narik revenue, terus duitnya dari mana kalau nggak bakar duit sendiri? Nah, artinya visi jadi salah satu itu, hal modal gitu kan. Tapi selain modal pun visi bisa bantu kayak resource. Jadi kayak mereka ngasih kontribusi mungkin dalam bentuk advice, cara-cara gimana biar lebih maju. Mereka bantu dalam hal mungkin marketing, mungkin dalam bentuk produk fit gitu kan, gimana caranya orang-orang suka produk ini, gimana caranya kita eksekusi roadmap biar semuanya terpenuhi. Itu semua bisa terjadi. Tapi kayak yang tadi saya bilang, itu masing-masing visi berbeda. Soalnya ada banyak visi yang memang cuma nyari cuannya doang, nyari profitnya. Jadi mereka bisa aja masuk proyek, mereka invest, terus orang ngelihat pas riset gitu kan, wah ini didukung visi nih, bullish. Padahal kadang visi itu cuman mendukung segelintir proyek yang mereka masukin, sedangkan di portofolio mereka bisa ada puluhan. Anggaplah ada visi namanya A. Nah, si A ini invest ke 50 proyek berbeda. Nah, mungkin dari 50 dia cuman yang bener-bener kontribusi di 3 atau sampai 5 nama doang. Yang mana proyek-proyek sisanya mereka cuman kayak taruhan aja. Siapa tahu nanti proyeknya terbang gitu kan. Mereka cari profit dari sana. Karena visi itu portofolio lumayan besar-besar dia. Punya banyak banget proyek. Mereka bukan yang kayak cuman 3 proyek blue chip aja. Mereka juga sambil cari profit juga soalnya. Jadi tergantung visinya apa, mereka bantu apa enggak, mereka naruh duit cuma untuk cari cuan atau memang percaya sama proyeknya, dan apakah proyeknya pun bisa gitu loh. Kalau visinya bagus, proyeknya juga nggak bisa respons dengan baik, kan sama aja nggak bisa jalan. Jadi ada dua sisi sih, kita harus lihat dua-duanya, dan masing-masing proyek, masing-masing kasus harus diteliti. Nggak bisa pukul sama rata, wah ada visinya pasti survive, nggak bisa kayak gitu. Ya, di luar visi pun juga ada website satu aku lupa namanya, untuk kayak donasi gitu. Gitcoin. Oh iya, Gitcoin. Nah, itu kan satu contoh platform yang bisa pendanaan selain visi juga gitu. Masih banyak sih pendanaan di luar sana yang di luar visi gitu. Oke, jadi itu aja, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan nomor 6. Om David buat tutor bagaimana analisa data on-chain di Glassnode atau lainnya. Nah, dari Crypto on Duty. Nah, ini David ini sering nih dari Glassnode. Gimana nih David? Kalau mungkin kalian kurang familiar, data on-chain itu apa? On-chain dalam bahasa Inggrisnya artinya di dalam blockchain. Jadi kan blockchain itu ada transaksi. Namanya blockchain itu ada rantai dan ada blok, dan setiap transaksi itu masuk, jual, beli, keluar, masuk, exchange, segala macam itu kecatat. Nah, catatan-catatan itulah yang kemudian dilihat waktu kita analisis data on-chain. Jadi misalkan nanti di blockchain kelihatan siapa yang ngejual Bitcoin, siapa yang nyerok Bitcoin, itu semua kelihatan di dalam blockchain. Nah, kalau untuk tutorial itu kan sebenarnya pasti butuh ya episode sendiri, video sendiri gitu kan. Nggak bisa kita jelasin satu persatu. Tapi salah satu nama yang disebutin Glassnode ini merupakan nama yang bagus untuk belajar, karena di sana mereka ada di websitenya itu ada bagian-bagian edukasi. Mereka ada kayak bagian pertanyaan, terus ada jawabannya, terus ada bagian artikel itu menjelaskan. Jadi kayak metrik ini artinya apa, metrik itu artinya apa, metrik ini artinya apa. Kalau misalkan bisa fasih bahasa Inggris, itu bisa cepat sih belajar dari sana, karena
sumbernya langsung kan, asli. Tapi kalau misalkan belum begitu fasih bahasa Inggris, ada beberapa hal yang kami sering bagikan di dashboard member RR ya. Itu lumayan sering sih, seminggu bisa 3-4 kali kami membagikan komentar pasar terkait dari on-chain itu sendiri, analisisnya. Apakah hari ini si Whales nyerok apa enggak? Apakah besok ada exchange yang bener-bener ngeluarin duit apa enggak? Jadi itu semua nanti kami laporkan. Dan mungkin sambil jadi member, sambil baca, sambil tahu pasarnya kemana ke depannya, itu sambil bisa belajar-belajar dikit-dikit juga. Karena dari situ kami bisa jelasin, oh metrik ini artinya gini. Dan dari sana sedikit demi sedikit lebih familiar lagi sama data on-chain. Terus kalau misalkan mau lebih lanjut, untuk kayak tutorial, baca metrik segala macam, mungkin nanti bisa kami bagikan itu sebagai live stream mungkin kalau misalkan di dashboard RR gitu kan. Karena kami ada beberapa rencana sih untuk member RR ke depannya, biar mereka dapat value lebih. Dan ada online course juga, mungkin di kursusnya nanti yang level advance mungkin bisa diajarin tentang data on-chain, karena lumayan menarik sih. Dan kalau misalkan kalian tertarik, bisa ke deskripsi di video kami, itu ada website republikrupiah.com. Di sana nanti ada bagiannya untuk kalian lihat fitur-fitur manfaatnya apa, dan kalau mau gabung jadi member RR itu berapa biayanya nanti ada. Tapi intinya mungkin kedepannya nanti di YouTube pun kami akan sedikit-sedikit sih kasih sneak peek gitu kan. Data on-chain itu apa, gimana, dan biar tahu aja sih soal pasar. Tapi itu kurang lebihnya kalau dari saya sih. Oke, mungkin udah dijawab semua sih sama David nih tentang on-chain. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Buat video smart contract NFT dong bang di OpenSea dari Powstar 031. Nah, kalau ini sih biasanya kan kita juga ada video tutorial juga kan di website. Mungkin kita tampung dulu deh untuk pertanyaan request video tutorial. Jadi karena aku sih lagi riset-riset beberapa nih video tutorial apa yang menarik dan member nantikan juga gitu, dan teman-teman nantikan di website kita gitu sih. Kalau dari David gimana nih untuk buat ini? Kayaknya kalau OpenSea saya berusaha ingat-ingat sih, waktu itu pernah di YouTube kita pernah bikin soal OpenSea tutorial, kalau nggak salah mungkin antara bikin dompet sih kalau nggak salah waktu itu. Bikin dompet untuk bisa beraktivitas dengan NFT di OpenSea. Saya rada lupa sih, nanti kalau misalkan ingat bisa kami kasih di komentar. Tapi kalau misalkan kalian punya waktu, kalian bisa scroll sedikit di channel YouTube RR yang beberapa bulan lalu itu ada beberapa video tutorial soal NFT, soal OpenSea. Tapi saya kurang ingat apakah itu smart contract. Ini pun kalau misalkan nanti kami menangkapnya rada salah, mungkin bisa diklarifikasi di komentar ya maksud tutorialnya kayak apa. Benar. Entah listing NFT atau apanya, kan agak universal juga nih pertanyaannya gitu sih. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah exchange di Indonesia yang diawasi Bapepti sudah aman? Bagaimana dengan ZipMax? Dari Hafiz Nuralam. Oke. Kalau diawasin oleh Bapepti kan emang udah terregulasi ya istilahnya. Jadi kalau dikaitkan dengan ZipMax kemarin kasusnya, mungkin update-nya aku belum update sih, dia udah bisa narik dana juga sih. Jadi sebenarnya gini, untuk gambaran umumnya ya dari si Bapepti-nya kan emang Bapepti badan pengawas pasar komoditi gitu kan. Jadi emang mengawasi kayak perdagangan di komoditi. Jadi misalnya ada salah satu exchange yang melanggar regulasi gitu, misalnya dia nggak bisa narik dana dan terus-terusan kayak gitu aja, ya mungkin kan si Bapepti bisa nge-ban langsung gitu, mengeluarkan hukuman untuk ban gitu. Jadi kalau dibilang sudah aman, ya pasti lebih aman gitu daripada yang tidak gitu. Karena itu menjadi patokan untuk diregulasi gitu. Kalau dari David gimana nih? Kalau dari saya juga sebenarnya pandangannya lebih ke yang rada umum sih ya. Soalnya kami sendiri kan belum ada latar belakang kayak hukum tuh gimana gitu kan, terkait regulasinya, terkait hubungannya antara Bapepti dan dengan exchange itu, apakah mereka aktif monitor gitu kan, aktif melacak segala macam. ZipMax memang udah masuk gitu kan, salah satunya yang diawasi Bapepti. Dan sebenarnya ya kalau misalkan kita mau lihat, itu memberikan salah satu tanda yang lebih baik, memang kayak nggak bilang memang lebih baik gitu kan daripada yang tidak terdaftar. Karena artinya apa? Mereka ada effort, ada usaha untuk mematuhi hukum tempat mereka berada. Jadi mereka lagi di yurisdiksi mana, mereka
nggak berusaha menghindari itu, nggak berusaha kayak diem-diem atau sembunyi-sembunyi. Mereka berusaha melakukan langkah-langkah kepatuhan hukum, yang mana itu bagus. Jadi itu poin positif. Tapi tetap aja yang namanya exchange crypto itu semua punya nuansanya masing-masing, beda-beda gitu kan. Nggak perlu kita sebutin nama, ada banyak yang lokal di Indonesia yang sudah diawasi Bapepti, tapi mereka pun punya fiturnya masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang ngasih reward lebih besar, ada yang bisa trading koin di luar dari yang diterima, di accept sama Indonesia. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin lebih tepatnya ya, kalau mau merasa lebih aman, kita lebih baik percaya sama riset diri sendiri. Kalau kita ngeliat exchange tertentu ada red flag apa enggak, kita ngelihat apakah yang ini, wah ini kok aneh ya, kok bisa rewardnya berapa ribu %, ini sumbernya dari mana. Nah kalau udah ngerasa red flag kayak gitu, biasanya kita jadi lebih ampuh sebagai investor. Oke, mungkin yang ini kita skip dulu, kita mungkin pakai yang lainnya. Mungkin gitu sih kurang lebihnya, karena saya sendiri belum begitu paham terkait ranahnya Bapepti, dia di lanskapnya mana aja, dia ngawasinnya gimana, aktif monitor apa enggak. Mungkin kalau ada dari audiens yang ngerti, yang lebih paham gitu kan soal regulasi, soal hukum, mungkin bisa komentar di bawah nih, gimana tuh kasusnya. Atau mungkin yang ngikutin Zipmax, apakah yang terkininya bisa lanjut atau enggak tuh. Mungkin bisa diupdate di bawah nih, nanti kami bisa kasih klarifikasi lebih lanjut kalau misalkan kalian bisa beritahu kami juga di komentar. Benar. Nah setelah aku baca-baca sih emang Bapepti ada untuk monitoring juga kan gitu. Tapi kan kita maksudnya tuh nggak tahu gimana di lapangannya gitu. Apakah benar terus-terusan dimonitor? Maksudnya kayak kejadian Zipmax kemarin, apakah mungkin sudah ada mediasi dengan Bapepti kan gitu? Mungkin aja kan, kita itu yang kita nggak tahu di lapangannya gitu. Jadi teman-teman yang tahu langsung aja komen di bawah ini, oke? Pasti kita baca kok komennya, santai aja. Oke, pertanyaan nomor 10. Pertanyaan terakhir. Bang, gimana nasib blockchain Parachain setelah masa sewanya berakhir? Dari Aftu Bagus. Oke, ini David nih yang sering ke Parachain nih. Gimana nih David? Oke, mungkin jawabannya singkat aja ya, karena kan cukup jelas kalau soal Polkadot itu punya Parachain. Blockchainnya itu artinya nggak punya validator sendiri, dan dia mengandalkan keamanan dari si relay chainnya Polkadot. Intinya apa? Intinya kalau misalkan sewanya udah habis, dia nggak dapat keamanan itu dan dia nggak masuk sebagai Parachain. Berarti kalau dia mau proyeknya lanjut, dia harus sewa lagi. Dengan sewa lagi dia bisa crowd loan lagi, minta bantuan support dari komunitas, atau dia mungkin udah punya modal cukup. Karena kan setelah sewa dia mungkin diadopsi, mungkin ada revenue, punya modal cukup, ya udah dia bisa bayar sendiri sewa berikutnya. Kalau enggak bisa crowd loan lagi dari komunitas. Tapi kalau misalkan nggak mau lanjut, mungkin mereka ngelihat, wah kalau refleksi juga ternyata proyeknya nggak begitu sukses, mereka bisa keluar, nggak lanjut sebagai Parachain. Mungkin itu kan dibangun dengan frameworknya Substrate namanya di Polkadot. Itu tetap bisa jadi blockchain sendiri. Mungkin terus mereka cari validator sendiri untuk mengamankan jaringannya, itu bisa jadi opsi juga. Jadi cuma dua sih jawaban simpelnya, mereka lanjut sewa atau mereka lanjut sebagai blockchain sendiri, nyari keamanan sendiri. Atau mungkin malah pindah ke tetangga sebelah si Cosmos gitu kan. Terus mereka jadi masuk interchain security dan bayar keamanan ke Cosmos Hub. Nggak ada yang tahu. Kurang lebih itu sih opsinya untuk kalau masa sewa berakhir. Oke, mungkin segitu aja nih untuk Q&A kali ini, karena udah lumayan pertanyaan sih yang kita jawab juga. Maybe pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa kita jawab di next video gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info menarik dari channel Republik Rupiah. So, sampai jumpa di next episode. Cheers! Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren.
Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.